Listrik ada di sekitar kita, setiap saat dan di mana saja, membuat hidup kita lebih mudah, aman, dan menyenangkan. Listrik telah menjadi kebutuhan yang wajib kita miliki saat ini. Entah bagaimana hidup kita jika tanpa listrik. Namun, bagaimana jika terlalu banyak listrik di sekitar kita? Apakah radiasi elektromagnetik yang dihasilkan berbahaya dan bisa mengancam kita? Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pertama, kita harus mengetahui apa itu listrik. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan pergerakan aliran muatan listrik. Gerakan ini menghasilkan medan listrik dan medan magnetik. Nah, fenomena inilah yang disebut radiasi elektromagnetik. Radiasi itu sendiri adalah pancaran. Contohnya, seperti remote control yang menghasilkan radiasi inframerah agar bisa menukar channel pada TV-mu. Jadi, tidak semua radiasi itu menakutkan dan berhentilah merasa takut atau gugup ketika mendengar kata radiasi. Namun, perlu diingat bahwa beberapa dari radiasi bisa menjadi sangat berbahaya. Radiasi dengan gelombang yang sangat pendek seperti ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma cukup kuat untuk melempar elektron keluar dari atom yang artinya bisa menyebabkan luka bakar atau bahkan kerusakan genetik. Sedangkan radiasi yang gelombangnya lebih panjang, mulai dari cahaya tampak, inframerah, microwave, hingga gelombang radio, adalah jenis radiasi yang tidak berbahaya dan biasanya dipancarkan oleh teknologi yang sering digunakan manusia hingga saat ini, seperti ponsel, wifi, listrik, dan peralatan rumah tangga berbasis IoT. Radiasi dengan jenis gelombang panjang tidak akan mengganggu molekul-molekul di dalam tubuh kita. Tapi, ada juga jenis radiasi yang bisa merangsang otot dan saraf seperti radiator inframerah. Contoh lainnya adalah radiasi microwave. Gelombang pada microwave menggerakkan molekul air di dalam makanan, sehingga bisa menghangatkan makanan. Matahari juga menghasilkan radiasi inframerah elektromagnetik. Itulah kenapa kita bisa merasakan hangat saat terkena paparan sinar matahari. Jadi, pada kenyataannya, setiap hari kita sudah dikelilingi oleh sumber radiasi elektromagnetik yang tidak berbahaya sepanjang waktu. Namun, apakah jenis radiasi elektromagnetik lemah yang terus mengelilingi kita bisa menjadi berbahaya dalam jangka panjang akibat beberapa mekanisme yang belum kita ketahui? Masalah tentang radiasi elektromagnetik pertama kali muncul pada tahun 1979. Publikasi hasil penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat menggambarkan adanya hubungan kenaikan risiko kematian akibat kanker darah atau leukemia pada anak dengan jarak antara tempat tinggal mereka terhadap jaringan transmisi listrik bertegangan tinggi yang berdekatan. Meskipun demikian, penelitian ini diragukan dan tidak bisa dijelaskan kaitannya walaupun ide penelitian ini bertahan cukup lama. Beberapa orang juga mengaku sensitif terhadap radiasi yang diakibatkan oleh ponsel dan peralatan elektronik lainnya, dimulai dari gejala sakit kepala, mual, alergi kulit, mata perih, atau kelelahan setiap harinya. Namun, beberapa penelitian menemukan hasil yang jauh lebih meresahkan, seperti adanya kemungkinan gangguan pada sisi otak yang bekerja saat kita menggunakan ponsel, dan terparah adalah tumor otak. Namun, secara keseluruhan dalam penelitian yang dilakukan, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa radiasi elektromagnetik di bawah batas paparan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Memang ada kemungkinan beberapa resiko, tetapi kebanyakan buktinya lemah dan tidak konsisten. Jadi, berdasarkan keadaan sains saat sekarang ini, apakah kita harus khawatir tentang radiasi dari alat elektronik seperti ponsel, laptop, atau TV? Jawabannya, tidak. Radiasi elektromagnetik di bawah batas paparan tidak berbahaya, setidaknya hingga saat video ini dibuat. Tapi, bagaimana dengan sebagian orang yang mengatakan
merasakan sesuatu akibat dari radiasi tersebut? Penelitian menunjukkan kemungkinan mereka mengalami suatu efek yang dikenal dengan efek nosibo. Dalam kedokteran, efek nosibo adalah suatu keadaan ketika substansi yang sebenarnya tidak menyebabkan rasa sakit membuat seseorang mengalami rasa sakit akibat kepercayaan atau persepsi mengenai suatu hal. Contoh, jika kamu merasa pusing dan kebetulan merasa lebih baik saat kamu mematikan laptop, maka kamu mungkin melihat ada hubungan antara keduanya. Lalu, muncul pemikiran bahwa radiasi laptoplah yang menyebabkan kepalamu pusing, dan ini dapat membahayakan dirimu. Nah, orang-orang seperti ini harus mendapatkan dukungan dan penjelasan mengenai hal tersebut. Meskipun sejauh ini, kita tidak memiliki bukti kuat bahwa radiasi elektromagnetik di bawah batas aman memiliki dampak negatif bagi kesehatan manusia, sudah ada beberapa studi jangka panjang yang sedang berlangsung untuk memastikannya, sehingga dapat membuat orang-orang merasa aman dan nyaman. Dari beberapa sumber yang kami kumpulkan, bisa dibilang bahwa tidak ada hubungan pasti bahwa radiasi elektromagnetik yang berada di bawah batas paparan dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke kerabatmu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.